apa sih sebenarnya tupoksi divisi teknis penyelenggaraan dalam struktur KPU kabupaten atau kota? Divisi teknis itu kan memastikan bahwa semua tahapan itu berjalan sesuai regulasi. Dalam memastikan setiap tahapan pemilu maupun pilkada itu berjalan sesuai regulasi kan Pak? Dinamika regulasi yang terkadang tuh perubahannya cepat, kadang turunnya mendadak mendekati hari H, mendekati tahapan itu sendiri ya kan. Setelah tahapan bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain ya kan itu kan. Malah ya tetap ada kesibukan, tetap ada, tugas-tugas kita masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Tantular. Ruang Pemilu, Ruang Demokrasi. Kembali lagi dengan saya, Andi, host yang akan menemani teman pemilih untuk episode podcast kali ini. Kalau sebelumnya kita sudah membahas divisi Rendatin dan juga divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM, pada episode kali ini kita kehadiran salah satu divisi yang memiliki peranan sangat penting pada saat proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada berlangsung, yaitu divisi teknis penyelenggaraan. Pada hari ini kita akan kupas tuntas apa tupoksi divisi teknis penyelenggaraan, baik itu dari regulasi hingga pelaksanaan. Tentunya langsung dengan narasumber yang sangat spesial dan kompeten untuk membahas terkait divisi teknis penyelenggaraan. Sudah hadir bersama kita Bapak Randy Oki Saputra selaku anggota KPU Kabupaten Mojokerto yang membidangi divisi teknis penyelenggaraan. Yuk kita sapa narasumber kita pada hari ini. Halo Pak Randy, selamat datang di podcast Tantular Pak. Ya Mas Andi, Apa kabar? alhamdulillah sehat dan waras pastinya ya. Itu lebih penting kan itu. Pak. Ini dengan Mas Andi, F ini apa F-nya? F no ya atau apa ini? Oh, kalau F-nya ini ya Pak ya. Iya, Sebenarnya iya. orang tua saya mungkin ya Pak ya. Terinspirasi sama Andi F. Noya. Tapi F-nya ini beda Pak. Biar enggak sama. Bukan F. Noya tapi Fitrianto Pak. Jadi Fitrianto. Andi Fitrianto Pak. Tapi kalau rambutnya itu nanti dipanjangkan nanti mirip sama Andi F. Noya. Oh kayaknya. gitu ya. Oke Pak, boleh dijawab ya. Ya. nanti ya, Pak. Oke Pak, sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, biar sel-sel otak kita bekerja dengan baik dan obrolan kita makin seru, Ya. monggo diseruput dulu kopinya Pak. Wah, masuk akal ini ya. Monggo Pak. Wes. Kopi. Oke Pak, Oke. biar teman pemilih tidak penasaran langsung saja ya Pak ya. Bisa dijelaskan apa sih sebenarnya tupoksi divisi teknis penyelenggaraan dalam struktur KPU kabupaten atau kota? Ya. Oke, Mas Andi. Wah, ini langsung pertanyaannya langsung dicucuk ya, langsung inti kan gitu kan, apa tugasnya. Ya, banyak yang mengatakan kalau divisi teknis itu jantungnya pemilu ya kan. Tapi kalau dibayangkan memang iya gitu loh. Karena divisi teknis itu kan memastikan bahwa semua tahapan itu berjalan sesuai regulasi dari awal sampai akhir. Katakan dari verifikasi partai politik yang paling awal itu kita laksanakan 2 tahun sebelum pemilu. Nah, itu kan. Jadi kalau nanti 29 kita 27 udah verifikasi partai politik. Sampai di paling akhir di rekapitulasi sampai di penetapan hasil. Bahkan setelah tahapan pun kalau misal ada gugatan, ada PAW itu kita masih ngurusi itu. Jadi kita enggak ada habisnya juga lah kan gitu kan. Tapi tetap semua itu harus dibantu dengan divisi lain juga. Nah, selain itu tugas lainnya juga ya kita harus memberikan pemahaman kepada
publik, juga kepada jajaran samping, juga memberikan bimbingan teknis kepada penyelenggara ad hoc yang di bawah kita, yang di PPK, BPS, HPPS begitu. Nah, kalau berdasarkan PKPU 8 tahun 2019 pasal 35, tugas divisi teknis itu yang pertama menyelenggarakan, kedua mengkoordinasikan, berikutnya mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi. Terkait apa, ya kan? Satu, terkait kebijakan pengusulan daerah pemilihan dapil. Kalau di sini ada 5 dapil. Nah, itu kita nanti yang usulkan ke RI hasil musyawarah dengan partai politik dan pengalokasian jumlah kursi. Yang kedua, kebijakan tentang pencalonan ya. Oh, ini verifikasi partai politik dan anggota DPD. Kemudian kebijakan tentang pencalonan peserta pemilihan atau pemilu. Berikutnya pemungutan suara, penghitungan, rekapitulasi. Selanjutnya kebijakan tentang penetapan hasil dan juga dokumentasi dari hasil rekapitulasi sendiri. Itu sangat penting. Dokumentasi itu tidak boleh kelewatan lah. Kalau ada gugatan, kita harus punya bukti kan. Nah itu kan semua harus kita kumpulkan dokumentasi, bukti dan lainnya. Kemudian yang tidak terlupakan kebijakan terkait pelaporan dana kampanye. Dan yang terakhir kebijakan pergantian antar waktu atau PAW DPRD kabupaten atau kota. Nah itu tugas-tugas pokok divisi teknis. Apakah termasuk juga mengawal proses kampanye yang dilakukan oleh paslon atau partai politik itu Pak? Termasuk itu atau tidak ya Pak? Kalau kampanye setelah kemarin saya melewati tahapan pilkada, kampanyenya sendiri itu kebetulan masuk di divisi Parmas. Kita di pelaporan kampanye dan dana kampanyenya itu. Jadi ya tetap koordinasi dengan divisi Parmas, Sosili Parmas seperti itu. Termasuk audit dana kampanye Oh iya, KAP iya itu teknis di ya, Pak? teknis, divisi teknis hal itu. Yang Betul. menentukan KAP-nya juga termasuk teknis atau dari paslonnya Pak? Oh, itu kan dari kita itu Dari kan. teknis Iya, dari musyawarah pleno bersama kalau itu. Dari hasil penilaian-penilaian kan pastinya, ya. Oke, baik Pak. Kemudian bagaimana peran divisi teknis dalam memastikan setiap tahapan pemilu maupun pilkada itu berjalan sesuai regulasi kan Pak. Jadi karena regulasi ini kan sangat banyak untuk Iya. regulasi terkait dengan pemilu, pilkada. Nah itu bagaimana caranya divisi teknis untuk agar tahapan ini sesuai dengan regulasi yang ada. Ya, jadi begini, kita ini kan ibaratnya mengendalikan lah atau mengurusi istilahnya ya, semua tahapan. Tiap tahapan itu punya PKPU sendirian itu kan. Kemudian selain PKPU ada petunjuk teknis itu kan. Nah, setiap tahapan tuh ada PKPU teknis. Jadi kita harus pandai-pandai pertama ya menerjemahkan PKPU itu sendiri, itu kan. Yang kemudian kita susun menjadi SOP katakan SOP atau petunjuk lah ya, petunjuk teknis itu sendiri kepada kita sampaikan kepada penyelenggara ad hoc di bawah kita itu. Pertama itu. Kemudian kalau kita sudah memberikan pemahaman atau menyusun SOP atau petunjuk teknis sendiri itu yang mudah dipahami dimengerti oleh penyelenggara ad hoc, kita lakukan bimbingan teknis secara berjenjang, secara berkala, harus sering karena kan namanya orang itu kan proses pemahamannya itu kan berbeda-beda ya. Ada yang langsung menangkap, ada yang tidak. Dan kemudian faktor dari lapangan itu juga berbeda-beda. Makanya BIMTEK itu penting sekali, harus terus dilaksanakan. Kemudian kalau kita udah BIMTEK ya untuk memastikan itu berjalan sesuai regulasi, kita supervisi, kita monitoring, kita turun ke bawah, kita pastikan bahwa apa yang sudah kita BIMTEK-kan itu benar-benar dilaksanakan oleh teman-teman ad hoc sesuai regulasi yang ada, ya kan? Terus selain itu kita juga ibaratnya apa ya? Apa bahasanya? Kalau orang Jawa itu kulak ya. Kita cari inilah, cari permasalahan atau problem di bawah yang mungkin tidak ada dalam regulasi itu kan penting. Kenapa kita perlu supervisi, monitoring, nah seperti itu. Kemudian dari hasil itu kita adakan evaluasi. Evaluasi, nah itu tadi katakan ketika petunjuk teknis seperti ini
berbicara A, tapi di lapangan ada muncul permasalahan yang tidak diatur di situ ya kan. Nah ini bagaimana itu kan? Nah ini fungsinya evaluasi seperti itu. Maka kita harus pinter-pinter mencari jalan tengah, mencari solusi yang di situ tidak berbenturan dengan regulasi seperti itu kan. Nah, kalau bahasanya orang sini itu kan diselesaikan secara adat dan istiadat itu kan. Betul, betul. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga pinter-pinternya teman-teman yang di bawah tanpa yaitu tadi tanpa melanggar regulasi yang ada seperti itu Mas Andi untuk memastikan bahwa implementasi regulasi itu sesuai dengan apa yang berlaku. Jadi dari regulasi itu dari divisi teknis membuat SOP ya Pak, Iya, standar iya. operating Iya, prosedur, betul. kemudian SOP itu dan regulasi itu dilakukan bimbingan teknis secara berjenjang ke bawah. Nah, Setelah dilakukan bimbingan, kemudian supervisi dan monitoring, dan terakhir evaluasi dan pelaporan. Seperti itu ya Pak ya. betul sekali. Kemudian pastinya kalau dalam suatu penyelenggaraan pemilu maupun pilkada tidak lepas dari sebuah tantangan atau kendala yang sering dihadapi oleh divisi teknis penyelenggaraan itu sendiri Pak. Dari tingkat kecamatan maupun sampai TPS. Sebenarnya kendala atau tantangan yang sering terjadi itu terkait apa saja? Nah, ini menarik. Karena kan menariknya kan ketika ada dinamika yang muncul kan. Yang pertama ya dinamika regulasi yang terkadang tuh berubahnya cepat, kadang turunnya mendadak mendekati hari H, mendekati tahapan itu sendiri ya kan. Yang dimana kita ini harus cepat-cepat mengadaptasikan itu kepada teman-teman yang di bawah kan. Maka kita harus pinter-pinter memahami itu kan. Banyak sekali kan dinamika regulasi. Contohnya kayak kemarin yang MK 60 itu kan kita sudah hari terakhir ya mau penutupan pendaftaran ya kan. Itu kan jam 6 kalau nggak salah, jam 6 sore itu kan. Putusan MK 60 kan baru turun. Itu saya di Surabaya waktu itu. Waktu mengawal paslon tes kesehatan. Ya kan, kita pikir tidak ada perubahan regulasi, ternyata ada di MK 60 itu kan, bahwa partai politik pengusul itu tidak harus berada yang di parlemen atau tidak harus yang punya kursi, tapi meskipun nggak punya kursi itu bisa. Lah ini kan wah itu sangat mendadak. Padahal jam 12 jam 12 malam mau ditutup ya kan. Ya, kayak gitu ini kan harus pinter-pinter kita menyikapi. Kita koordinasi dengan para LO paslon. Kalau memang ada yang mau nambah rekom dari partai politik ya kan, katakan ya silakan. Tapi resiko atau konsekuensi mau ditanggung sendiri. Artinya apa? Apakah nutut waktu yang hanya 6 jam sebelum ditutup itu oleh sistem pencalonan itu? Apakah nutut melengkapi berkas ya kan? Kalau enggak nutut ya kan, ya sudah gugur. Bukan resiko kita ya kan. Itu ditanggung sana. Makanya kemarin alhamdulillah setelah kita jelaskan secara gamblang resiko dan konsekuensinya, para LO partai ini bisa memahami dan tidak memaksakan untuk menambah ini rekom partai gitu loh. Karena keputusan imbas dari MK 60 itu. Nah, seperti itu. Ini salah satu contoh dinamika regulasi yang ada. Banyaklah dinamika regulasi yang terjadi kemarin saat pendaftaran gitu kan. Kita kan di situ tidak diatur bahwa kalau bareng ini gimana kan gitu kan, siapa yang dijulukan kan gitu kan, tidak diatur secara detail. Tapi kita kan bermusyawarah dengan LO partai bahwa siapa yang dijulukan. Oke lah kita sepakati yang kemudian bersurat lebih dulu memberitahukan ke kita bahwa kepada KPU bahwa si paslon A mau daftar di hari ini jam ini. Kan yang lain kan pasti paslon lain kan tidak tahu, pasti kan insya Allah beda kan gitu kan. Nah itu kan sudah kita masukkan daftar inventaris masalah, kita sudah laporin ke provinsi ya gitu kan, sehingga nanti ke depan pemilu 29 itu bisa diatur lah kan gitu kan. Belum lagi banyak lah mas gitu kan, ini butuh pembahasan khusus nanti kalau kita flashback ke pilkada, ngomong storytelling, ngomong banyak masalah-masalah yang muncul kemarin, tabrakan regulasi dan lain sebagainya banyak sekali. Waktu setelah rekapitulasi kecamatan itu teman-teman kan bingung itu masukkan bukti rekapitulasi ke bok-bok itu kan ternyata kalau nurut di
regulasi tidak cukup buknya. Ini kan harus penyikapan. Nah, gimana caranya itu cukup dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat rekapitulasi di kabupaten. Nah, itu kan. Nah, itu. Kemudian di SDM, yang kedua SDM, sumber daya manusia. Ini kan tidak semua penyelenggara kita itu tingkat pemahamannya dalam meregulasi itu bisa cepat. Ada yang butuh waktu lah, sedangkan kita tahu sendiri kan regulasi cepat banget berubah turun gitu kan. Nah ini terkadang di situ juga, meskipun ada penyelenggara ad hoc yang ibaratnya mantan penyelenggara itu juga, tapi ada perubahan regulasi ya harus adaptasi lagi. Kemudian dinamika politik yang ketiga. Seperti apa itu? Dinamika politik itu katakan gini, katakan Mas Andi menjadi ketua PPS katakan, ya kan. Kemudian saudara atau teman dekatnya Mas Andi ini nyalek gitu kan. Oh, ya. Nah itu pasti kan, Konflik kepentingan. pasti kan dipepet terus. Ayolah Mas dibantu, misalkan gitu. Gimana. Ini kan menjadi tantangan integritas bagi teman-teman ya gitu kan. Tantangan integritas. Apakah masih bisa netral ataukah kemudian goyah kan itu goyah untuk dikonco gorek meneng-meneng tak bantu misalnya. Nah, itu kan menjadi tantangan sendiri dinamika politik namanya. Dan yang terakhir tantangan atau dinamika yang ada itu dari peserta pemilihan sendiri. Kadang kan tidak paham terkait regulasi. Betul. Paling banyak itu di kampanye biasanya kan, pelanggaran kampanye paling banyak itu kan. Jadi kurang pahamnya regulasi dengan timnya, akhirnya saat kampanye harus diterabas saya misal nggak boleh gini, nggak boleh di tempat ini gitu kan. Pemasangan Nah banner, kayak spanduk, pemasangan iya alat peraga kampanye, kampanyenya itu. misal di pagarnya sekolahan atau di pagarnya masjid atau di pagarnya balai desa misal, itu kan kemarin ada sempat gitu loh. Ya enggak tahu itu oknum atau memang timnya yang kurang memahami aturan ya, kita kan cuma akhirnya sudah diselesaikan oleh teman-teman pengawas juga kan gitu kan, sudah ditegur. Nah itu sih beberapa tantangan yang kita hadapi kemarin, Mas Andi. Iya, KPU juga ikut sampai cek alat peraga kampanye juga apa? Tidak, Oh. Pak. Enggak sampai di situ. Oh iya Melakukan dong, pengawasan. iya dong, kita juga sampling kan, itu kan, kita sampling dibantu teman-teman PPK dan PPS tentunya itu. Oke, jadi banyak ternyata tantangan yang ada ya Pak ya. Ya. Terkait dinamika regulasi, keterbatasan SDM, kemudian dinamika politik yang tadi terkait netralitas dan ketidakpastian peserta pemilu. Oke Pak, salah satu tantangan yang disebutkan tadi kan terjadi dinamika regulasi yang begitu cepat. Ada banyak perubahan regulasi yang cepat terjadi. Nah, selain adaptasi yang harus dengan cepat, Pak, tantangan ini sikap dari divisi teknis penyelenggaraan itu seperti apa selain adaptasi dengan cepat? Iya, ya terutama yang pertama ngomong pemahaman kembali ya, artinya penyelenggara kita itu harus benar-benar cepat memahami ya perubahan regulasi yang ada. Seperti yang saya contohkan case-case tadi kan, ketika ada permasalahan yang tidak diatur, ini bagaimana sih, fleksibelnya bagaimana? Artinya fleksibilitas kita itu memang diperlukan dalam hal ini ketika ada perubahan-perubahan regulasi ya kan. Belum kalau menghadapi permasalahan yang ada itu, nah itu kan. Itu juga penting sekali kan itu kan. Perubahan regulasi contohnya seperti DPTB dan DPK. Ini kan kemarin cukup ramai gitu loh, karena pemilu ngomong DPTB dan DPK itu berbeda dengan waktu pilkada. Jadi kalau dulu itu kan orang yang pindah mencoblos, dia sudah tercatat tapi pindah mencoblos, itu kan masuk DPK kalau dulu ya di pemilu. Nah kebalikannya, orang yang tidak terdaftar dimanapun tapi punya KTP itu masuk DPTB di pemilu. Sekarang itu terbalik, dibalik. Jadi yang tidak terdaftar tapi punya KTP atau sudah mempunyai syarat lah untuk mencoblos itu masuk DPK itu kan. Nah kalau pindah mencoblos masuk DPTB, itu mana agak rancu gitu loh. Jadi penyelenggara ad hoc yang mantan penyelenggara ad hoc itu masih meyakini Regulasi yang lama. iya regulasi yang pemilu, padahal yang terbaru itu enggak itu loh. Jadi kayak gitu itu kan pentingnya bimbingan teknis itu yang harus berkelanjutan ya, harus sering lah kan gitu kan. Terus belum lagi nanti kayak pengisian apa ini hasil itu kan
juga ada perubahan teknis dalam proses pengisiannya. Makanya itu ngomong pemahaman, ngomong fleksibilitas itu penting sekali gitu loh bagi penyelenggara ad hoc gitu loh. Ya tanpa harus di luar dari koridor regulasi itu sendiri. Itu kira-kira sederhananya seperti itulah Mas Andi. Bimbingan teknisnya dilakukan seperti apa, Pak? Biar teman pemilih tidak penasaran. Karena perubahan regulasi sangat cepat. Harus langsung disampaikan nih kepada badan ad hoc. Iya, itu kan Prosedurnya gimana, Pak? ya maksudnya kita lakukan pematangan dulu lah di internal kita ya, di tingkat kabupaten. Saya dengan Kasubag saya dengan tim saya dengan staf-staf ini dulu kan, baru kemudian kalau bisa kita laksanakan secara luring ya why not, kenapa tidak. Kalau memang itu ndak waktunya udah ndak nutut ya sudah kita daring. Kemarin kita sering daring itu kan dengan regulasi yang cepet turun mepet-mepet, akhirnya kita bikin daring gitu kan. Dari situ wes akhirnya banyak sekali ya bermunculan, wah kok berubah begini Pak, kok berubah begini. Kemarin pemilu nggak gini kan gitu kan, wah ini loh, nah itu makanya ya mau nggak mau lah kita harus memberikan suatu SOP atau petunjuk teknis yang sangat gamblang, yang mudah dipahami dan diaplikasikan di lapangan seperti itu Mas. Karena kan memang regulasi yang turun dari pusat itu mau nggak mau Mm-mm. kita ya harus menyesuaikan, karena Iya, iya. tugas divisi teknis penyelenggaraan salah satunya memastikan proses pemilu pilkada itu sesuai dengan regulasi yang ada agar tidak cacat hukum seperti itu ya Pak ya. Betul, betul, betul. Kemudian Pak, kunci kita bicara kunci nih Pak ya, Iya. agar regulasi teknis ini bisa benar-benar menjadi panduan praktis yang dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan, Ya. itu caranya seperti apa? eh Ini ya mungkin kita coba saya jawab dengan beberapa hal ya, biar yang pemirsa yang mendengarkan itu juga bisa menangkap kuncinya. Yang pertama regulasi, yang pertama harus jelas, regulasi harus jelas, harus gamblang, artinya tidak multitafsir, tidak bias. Nah, jadi orang ini memahami ini, oh iya seperti ini kan gitu kan. Itu kan kembali ke kita yang kemudian menerjemahkan ke bawah. Itu ya, satu itu regulasi yang jelas. Kedua, ngomong kembali lagi, ngomong bimbingan teknis, ngomong pembelajaran kepada teman-teman, itu yang harus terus berkelanjutan, harus masif. Nah, ketiga, ini juga nggak kalah penting karena memberikan pemahaman sampai tingkat KPPS itu kan orangnya banyak sekali kan gitu, dan bermacam-macam model itu kan orang. Jadi Macam karakter ya untungnya KPU kemarin mengeluarkan buku panduan, buku saku lah katakan, buku saku, sehingga kalau butuh cepet bingung ini ya apa lagi kan gitu kan, ya bisa lihat di situ. tinggal buka aja ya Pak ya. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting adalah feedback ya, atau ada informasi bottom up. Artinya teman-teman harus juga tidak malu-malu atau tidak takut untuk menyampaikan bahwa oh kayak gini loh Pak, di bawah kayak gini kesulitannya gini kan gitu kan. Itu penting sekali gitu loh. Nah, seperti ya yang saya jelaskan tadi, kayak ini katakan ini gimana Pak, ini orang ini kan sakit, nah, nanti gimana penyelesaiannya saat mencoblos. Orang ini terdaftar di TPS yang agak jauh tapi dia lebih dekat ke TPS yang dekat rumahnya, tapi dia nggak di situ terdaftarnya. Nah ini kan bagaimana kemudian menyikapinya, masuk di mana kan gitu kan, apakah di DPTB kan gitu kan, nah atau DPK. Nah contohnya seperti itu. Artinya kita itu butuh informasi dari bawah, bottom up, sehingga bisa menyikapi hal seperti itu. Bisa menangani masalah-masalah yang Ya, terjadi di bawah ya. ya kuncinya tadi ada 4 itu, regulasi yang jelas, bimbingan teknis, ada buku panduan praktis lah katakan, dan juga yang terakhir ada feedback dari bawah. Nah itu Mas Andi. Oke teman pemilih, kita rehat sejenak, jangan kemana-mana. Oh ternyata tidak ada rehat Pak. Oh, Kalau gitu kita ngopi dulu aja lah Pak, biar lebih santai. Saya kira ada rehatnya. iya. Tak kira ada sponsornya apa gitu iklannya. Ternyata, Enggak ada. Pak. Monggo, ngopi dulu aja Pak. Ngopi aja lah.
Baik, lanjut Pak Ya, ya. iya, iya. Dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun Hmm, hmm, pilkada, hmm. tidak mungkin dong Pak, divisi teknis penyelenggaraan pemilu ini bekerja sendiri tanpa adanya divisi lain. Kemudian gimana Pak peranan divisi-divisi lain dalam bekerja sama dengan divisi teknis penyelenggaraan Oh, untuk penyelenggaraan pemilu maupun pilkada ini? ya, Kerjasamanya bagaimana? ya, oke. Eh, Tentu saja, kenapa sih kita itu ada divisi-divisi kan ya, ada 5 divisi. Memang ini nggak bisa meninggalkan salah satu. Semua saling keterkaitan. Contohnya dengan pertama divisi Sosli Parmas. Nah, ini kan beliau ini kan yang bagian menyampaikan apapun itu kan, menyampaikan apa semua tahapan kayak pencalonan, nah, pendaftaran, katakan itu kan. Eh, oke, kita yang meramu divisi teknis, tapi teman-teman Parmas itu yang kemudian menyampaikan ke khalayak umum bahwa ini sudah dibuka pendaftaran dan itu kan. Kemudian tahapan apa, tahapan apa kampanye, tahapan katakan hari tenang gitu kan, terus tahapan pemungutan kapan dilaksanakan itu kan kita butuh teman-teman divisi Parmas, divisi teknis tetap membutuhkan. Tolong divisi Parmas ini tahapan teknis ini selanjutnya ini ya tolong disampaikan kan gitu kan ke khalayak umum melalui media sosial atau langsung turun ke lapangan. Kemudian divisi rendatin ya perencanaan data dan informasi ini juga tidak kalah penting karena yang paling krusial adalah di rendatin itu kan pengolahan DPT ya. Nah kita kan nggak mungkin nggak butuh DPT kan, kita sangat butuh DPT itu sendiri untuk kemudian diinput ke dalam Sirekap, ke dalam Ciplano kan gitu kan. DPT dan seisinya seperti itu, kemudian perencanaan anggaran kegiatan, kita mau kegiatan ini kan harus divisi perencanaan mengetahui hal tersebut dan menyiapkan perencanaan itu kan seperti itu dan informasi lainnya. Kemudian eh, divisi logistik, nah ini juga sangat penting ketika hari ya gitu kan. Nah, logistiknya kan dari divisi logistik. Semua kebutuhan pencoblosan itu kan Mas, kan gitu kan. Betul. Nah, ini kan juga kita butuh kan di situ kan surat suaranya ini sudah berapa, terus siap berapa, terus surat suara untuk apa? Apa Mas? Surat suara kalau ada rusak misalkan kita harus menyiapkan berapa, itu kan yang menyiapkan kan logistik. Jadi Kalau ada koordinasi antara iya, teknis dan logistik. iya. Kalau ada kurang-kurangnya saat hari H ini kan butuh dari divisi logistik. Kita kan panggil-panggil ini kebetulan kan ketua kan ya kan di situ Iya. kan. Nah ketua ini di TPS ini katakan hilang kan surat suara hilang berapa 200 waduh puyeng ketua kan harus nyari kan gitu kan gitu Dia tetap kemudian harus ada pada hari itu juga Pak ya. loh iya dong masa ditunda besoknya belajar kan nggak mungkin kan Nggak mas mungkin. ya iya dong ya harus hari itu Wah, ini kan Selesai satu hari. ya, kita butuh ketua lah dalam proses pengondisian logistik tersebut. Kemudian terakhir divisi hukum. Nah, divisi hukum, wah ini juga divisi hukum ini memang apa ya? Kalau dilihat secara kasat mata kadang apa sih kerjanya Pak dan dia itu ngikuti terus karena yang bersangkutan dengan hukum dengan regulasi kan semua PKPU dia harus menguasai Iya. harus tahu kemudian terkait berita acara terkait keputusan itu kan divisi hukum. Yang buat Iya, yang Tengara ya, apa dia yang inilah yang menyusunnya itu kan. Belum lagi nanti kalau ada gugatan, ada permasalahan itu kan divisi hukum yang harus menyiapkan menyiapkan itulah, menyelesaikan itulah kan itu. Jadi semua saling keterkaitan. Tidak mungkin kita tidak butuh salah divisi nggak mungkin. di Kita sangat-sangat sangat membutuhkan lah kan semua punya kerjasama. peranan sangat penting Oh ya, Pak, iya, terkait iya, dengan iya, suksesnya penyelenggaraan iya. pemilu maupun pilkada. Iya. Jadi semua harus saling terkait, harus Hmm. koordinasi dengan baik Ya. biar proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada ini bisa berjalan dengan baik begitu ya Pak ya. Betul, betul sekali. Kemudian begini Pak, semakin lama perkembangan teknologi ini kan Mm-mm. semakin banyak, semakin maju juga. Apakah di KPU atau di divisi teknis penyelenggaraan ini
menggunakan aplikasi dalam proses pemilu? Kalau memang menggunakan, aplikasi apa saja Pak yang digunakan? Aplikasi lumayan sih ya, banyak lah kita. Yang pertama di Silon ya, sistem informasi pencalonan. Ini biasanya yang proses pendaftaran ini kan semua diupload di situ. Jadi biar kita enggak numpuk lah berkasnya di sini kan. Katakan pendaftaran dewan begitu banyaknya ratusan orang. Wah, ini kan harus berapa banyak ini yang makanya kan ada sistem informasi pencalonan kan supaya biar diupload di situ kan itu kan. Kemudian ada Sipol, sistem informasi partai politik, di mana di sini ya kita untuk memverifikasi pengurus dan keanggotaan parpol tersebut sudah memenuhi syarat atau tidak kan seperti itu. Kemudian ada ini apa ini? Kalau untuk Sikadek. dapil gitu ada Pak? Oh ya ya, hampir lupa Sidapil itu kan, Sidapil karena memang saya kan kemarin di pilkada nggak ada dapil kan, belum gitu kan. Sidapil itu sistem informasi dalam pengusulan daerah pilihan, nah seperti itu. Kalau terkait Ada dana kampanye, oh iya iya dong, iya itu ikut kita itu Sikadeka, Oh, ikut iya Sikadeka. Dari pelaporan dana kampanye, semua paslon LO-nya laporan di situ. Bukti-bukti pembelian, pengadaan alat peraga kampanye ataupun apa itu semua dapat di situ. Jadi kita auditnya nanti lewat sana dengan KAP yang kita tunjuk. Kemudian si apa ya? Si PAW, nah, si PAW, si PAW ini saya juga baru. itu apa itu aplikasinya? Ya itu untuk sistem informasi penggantian antar waktu. Nah, si PAW. Cuma ya sampai detik ini belum ada sih penggunaan itu karena belum ada pergantian. Tapi ya semoga enggak ada lah kan. Kita enggak mendoakan ada yang pergantian kan anggota dewan gitu. Itu sih aplikasinya Mas, kurang lebih itulah. Ya sudah itu. Oke Pak, yang tadi kita bahas kan pada saat proses tahapan pemilu maupun pilkada berlangsung, tupoksi Iya, dari iya. divisi teknis penyelenggaraan. Nah, teman-teman pemilih ini penasaran kalau misalkan sudah tidak ada tahapan, apa saja yang menjadi fokus kegiatan divisi teknis penyelenggaraan Pak? Oke, setelah tahapan bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain ya kan itu kan. Malah ya tetap ada kesibukan, tetap ada. Tugas-tugas kita masih ada. Yang pertama verifikasi, yaitu tadi partai politik. Hari ini kita berjalan terus verifikasi kepengurusan partai politik dan anggotanya. Dalam 1 tahun ada 2 kali verifikasi. Semester pertama itu ya Januari sampai Juni kita sudah lakukan verifikasi di bulan Juni kemarin semester pertama. Di situ kita ada 3 partai lah yang ada perubahan. Tinggal nanti ya semester 2 ini kita masih nunggu. Nanti masih bulan November. Tunggu dari partai politik. Iya, input. iya. Jadi kalau ada parpol yang mau ada perubahan pengurus atau keanggotaan yang mau diganti atau dicoret, itu ngurusnya di situ. Nah, jadi parpol ngirim bersurat ke pengurus yang di atasnya provinsi, kemudian mereka ke pusat. Kita tinggal narik data aja dari pusat gitu. Terus kita verifikasi gitu loh. Jadi SK dan sistem ini sama enggak kan gitu kan. Jadi antara surat dan sistemnya kalau udah sama berarti memenuhi syarat. Nah, kalau enggak sama nanti kita ada rekomendasi seperti itu. Yang kedua, kemarin sempat dibahas tentang PKPU PAW tapi masih sebatas kemarin di rakor ya, daring, tapi belum muncul PKPU-nya. Jadi terkait ini masih kita belum berani lah berbicara banyak karena PKPU-nya belum turun. Kalau udah turun nanti mungkin ada sesi tersendiri kita ini ya mungkin ya diskusi podcast ini nanti terkait ya itu. Nah, daring diskusi publik udah jalan sih 2 kali minggu kemarin dan baru tadi pagi dari provinsi. Ini cukup menarik sekali karena membahas terkait pemilu 29. Ini mau diapain modelnya kan gitu kan. Nah, mau di e-vote atau gimana nanti kan mau terbuka atau tertutup. Itu kita diskusikan selama 2 pertemuan ini gitu loh. Sudah berjalan 2 Ya, sudah 2 minggu kemarin dan tadi pagi. Minggu depan mungkin beda tema. Iya, beda tema lagi mungkin seperti itu. Sementara itu hari ini hari-hari ini pekerjaan kita lah gitu kan. Tetap ada kegiatan. Oh iya dong, nggak mungkin kita nggak ngapa-ngapain gitu loh. Divisi lain juga banyak itu yang sedang kita kerjakan gitu. Oke. Baik, terakhir ini. Ya.
pesan yang ingin disampaikan atau closing statement pada teman pemilih yang sedang menyaksikan podcast hari ini, Pak? Monggo. Oke, ini terakhir ya. Iya, terakhir. Closing statement ya. Nah, nanti sedikit-sedikit mengutip lah. Kalau kita kan masih suhu ya, belum suhu ahli ya, bukan belum ahli juga banget gitu loh. Ya kan. Jadi kalau mewujudkan pemilu yang jurdil dan berintegritas itu bukan hanya sekedar tugas ya. Itu suatu kewajiban dan juga menjadi suatu kehormatan. Kalau kita bisa melaksanakan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas, itu menjadi kehormatan tersendiri. Di balik satu surat suara itu ada dedikasi dan usaha yang cukup maksimal dari teman penyelenggara dari kabupaten sampai tingkat TPS. Nah, kemudian ini mengutip ya Mas Andi ya, mengutip dari apa yang disampaikan oleh Bung Karno saat pemilu 1955, pemilu 55. Bung Karno pernah menyatakan dalam sebuah pamflet bahwa pemilu jangan dijadikan sebuah ajang pertempuran, tapi menjadi perjuangan semua partai dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia, mewujudkan Pancasila. Jadi mindsetnya itu harus itu, jangan mindset pertempuran. Nanti akhirnya kalau selesai pemilu menjadi perpecahan bangsa. Nah itu pesan yang harus kita pahami, kita ilhami dari Bung Karno, bahwa pemilu adalah bukan ajang pertempuran, tapi menjadi perjuangan bersama mencapai cita-cita bangsa dan negara. Nah itu Mas Andi. Wah seru banget Ya. ya obrolan kita hari ini. Dari pembahasan barusan jadi makin paham kalau divisi teknis penyelenggaraan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Kalau kata Pak Randy tadi, merupakan jantungnya pemilu, jantungnya KPU. Karena divisi teknis penyelenggaraan inilah yang mengatur alur tahapan, memastikan tahapan berjalan dengan sesuai dengan regulasi dan jadi pusat dari setiap denyut penyelenggaraan. Terima kasih banyak Pak Randy yang sudah berbagi insight yang sangat luar biasa hari ini. Kalau Pak Randy tadi mengutip kata-kata dari Bung Karno, kalau saya karena Gen Z ya Pak ya, jadi mengutip kata-kata Gen Z. Kalau sudah satu tujuan, jangan sampai gampang kebagi dua hanya karena beda pilihan. Saya Andi Fitrianto, pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Tantular selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.